Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Danang, NIM 1914-281 dari Perbankan Syariah semester 6 C, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau LAPS di Indonesia. Pengertian LAPS sendiri adalah lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa antar nasabah atau antar orang dengan bank di luar pengadilan. Lembaga alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia ada 3, yaitu Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI, Badan Arbitrase Muamalat Indonesia atau BAMUI, Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. Sejarah berdirinya Badan Arbitrase Nasional atau BANI. BANI pertama kali berdiri pada tahun 1977 oleh Kadin atau Kamar Dagang dan Industri di Indonesia. Pendirian ini dimaksudkan untuk menjembatani atau menghubungkan sengketa perdagangan atau jenis lainnya tanpa harus ke pengadilan. Selama berpuluh-puluh tahun, BANI terus berkembang dengan menghadirkan arbiter terbaik dari dalam dan luar negeri. Arbiter ini memiliki keahlian sendiri-sendiri dan akan menangani kasus yang lebih spesifik. Perkembangan BANI dari tahun ke tahun sangat pesat saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase. Dengan undang-undang ini, penyelesaian sengketa perdagangan melalui jalur arbitrase semakin jelas dan memiliki kekuatan hukum. Saat ini ada ratusan arbiter dari dalam dan luar negeri yang dimiliki oleh BANI dengan dukungan tenaga ahli yang hebat dan badan independen. Badan ini terus melejit dan menjalin banyak kerjasama dengan lembaga terkait di seluruh dunia. Kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI ini memiliki wewenang menggelar persidangan sesuai dengan permintaan dua belah pihak yang bersengketa. Lembaga ini juga bisa menyediakan tempat atau menyerahkan urusan ini kepada pihak yang bersengketa, pada pihak BANI. Dan BANI juga menawarkan arbiter terbaik untuk menjadi ahli persidangan atau penengahnya. Wewenang BANI di sini mencakup penyelesaian sengketa perdata dengan cakupan perdagangan industri dan bank. Cakupan ini bisa di dalam atau di luar negeri. Kewenangan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase. Pasal 5 ayat 1. Dengan landasan ini, arbiter yang disediakan oleh BANI bisa memberikan putusan yang tepat dan tidak memberatkan sebelah pihak. Yang kedua yaitu ada Badan Arbitrase Muamalat Indonesia. BAMUI ini adalah yayasan arbitrase pertama yang menerapkan hukum Islam. Dilihat dari aspek yuridisnya, dasar hukum yang sangat kuat yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dan juga ijma ulama, serta secara historis dapat dikatakan bahwa keberadaan lembaga ini sudah ada sejak zaman Rasulullah dan terus berkembang hingga saat ini dari lembaga ad hoc menjadi lembaga permanen. Demikian juga secara sosiologis, keberadaan arbitrase Islam ini merupakan kebutuhan umat dalam menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi, seperti masalah politik, peperangan, perdagangan, keluarga, ekonomi, dan bisnis juga. Selain itu juga dilakukan dengan secara murah
dan juga mudah dan juga cepat dibandingkan berproses di pengadilan. Tujuan didirikannya BAMUI yaitu memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa atau perdata dalam bidang perdagangan, industri, keuangan, dan jasa-jasa lainnya. Yang juga menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian tanpa adanya suatu sengketa untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenan dengan perjanjian. Kemudian sejarah berdirinya Basarnas. Basarnas didirikan pada awalnya bernama Badan Muamalat Indonesia atau BAMUI yang didirikan pada tanggal 21 Oktober 1993. Badan ini awalnya berbadan hukum yayasan, yaitu akte pendiriannya yang ditandatangani oleh Ketua MUI Kiai Haji Bashir dan sekretaris umumnya yaitu Projo Kusumo. BAMUI ini dibentuk oleh MUI berdasarkan Raker MUI tahun 92. Kemudian perubahan namanya itu disetujui dalam Raker MUI tahun 2002. Perubahan bentuk nama pengurus BAMUI dituangkan dalam SK MUI yang pada tanggal 24 Desember 2003. Ketetapan yang diambil dalam SK tersebut yaitu mengubah nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. Kemudian mengubah bentuk Badan BAMUI dari yayasan menjadi badan yang berada di bawah MUI dan merupakan perangkat organisasi, dan juga dalam melakukan tugasnya sebagai lembaga hakam yang bersifat otonom. Kemudian kewenangan Basarnas yaitu yang diatur dalam pasal 1, menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah perdata yang timbul dalam perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain-lain yang menurut hukum peraturan undang-undang dikuasai sepenuhnya oleh yang bersengketa dan para pihak sengketa secara tertulis untuk menyalahkan penyelesaiannya kepada Basarnas dan juga sesuai dengan prosedur Basarnas. Kemudian memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa atau keberatan sebelah pihak, yang artinya harus bersifat final dan binding. Demikian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.